Halo teman-teman, kembali lagi dalam rangka penyebaran wawasan dan informasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh teman-teman mahasiswa ya, berkaitan dengan politik atau berkaitan dengan agama ya, agama dan politik. Nah, ini pertanyaannya ya dari Dila Junia Sari Aula Putri ya. Ada konteks yang mengatakan kalau agama dicampur dengan politik maka politik rusak, sebaliknya kalau politik dicampur dengan agama maka agama rusak. Seakan pertanyaan tersebut bertolak belakang. Akan tetapi pada faktanya di mana agama itu mengajak kebaikan, mengajak kemaslahatan dan sebagainya, sedangkan sebagian politisi dalam kenyataannya bertolak belakang dengan hal tersebut. Bisa jadi ada orang yang menggunakan agama untuk meraih tujuan politik dan meraih kekuasaan, sedangkan hal tersebut tidak dibenarkan. Yang saya tanyakan, apakah agama dan politik bisa berjalan beriringan? Yang kedua, apakah menjadi permasalahan itu dari politisinya, bukan politiknya gitu ya. Baik, terima kasih ya Dila Junia. Pertanyaan ini memang banyak sekali mengundang debatable ya. Artinya banyak sekali orang-orang yang memperdebatkan, ada yang pro, ada yang kontra, bahwa agama itu boleh dicampur ya, boleh dicampur aduk seperti es campur, atau agama dan politik itu harus dipisah ya. Ini tergantung sudut pandangnya masing-masing. Nah, ada beberapa pandangan ya menurut saya tentang agama dan politik ya. Pandangan tersebut mengemukakan bahwa agama dan politik itu levelnya berbeda gitu, levelnya berbeda. Kalau agama itu levelnya di atas politik, dan politik itu levelnya menjadi subordinat gitu ya. Kalau berbicara sistem, agama itu adalah grand sistemnya atau grand naratifnya, grand narasinya, induknya gitu ya, sistemnya. Kalau politik itu subsistemnya. Ada ya, ada pandangan seperti itu. Nah, pandangan seperti itu tentu antara agama dan politik tidak bisa dibenturkan gitu. Karena memang agama dan politik itu menjadi suatu sistem yang tidak dipisahkan. Misalkan ini agama itu sebuah sistem ya, agama itu sebuah sistem yang di dalamnya mengatur juga tentang praktik politik gitu. Ya sebenarnya gini ya, kalau kita berbicara agama-agama itu yang dianggap agama samawi ya, agama langitan misalkan, ataupun agama yang berasalkan dari kepercayaan, ya itu memang ada ya, ada sistem politiknya, ada tata aturan politiknya, praktek-praktek politiknya. Nah, jadi kalau kita berkaitan, kalau kita berbicara tentang pandangan tersebut, maka antara agama dan politik itu bukan saling berhadap-hadapan. Namun ada juga ya ternyata agama dan politik ini seakan-akan berhadap-hadapan atau terjadi benturan, clash gitu ya. Nah, ini terjadi ya, sejarahnya, ada sejarahnya juga, kayak semacam kenapa ya filosof-filosof di era modern ini mengatakan atau mempertanyakan bahwa agama itu tidak relevan dengan kehidupan politik ya, atau bahkan mungkin menghambat terhadap jalannya suatu politik ya, jalannya praktik politik itu tersebut gitu ya. Seperti halnya juga ungkapan-ungkapan filosofi bahwa agama itu adalah candu masyarakat gitu ya. Makanya agama dianggap sebagai suatu penghambat bagi perkembangan masyarakat, bagi kemajuan masyarakat, bagi kebaikan masyarakat ya. Karena mau tidak mau, agama yang mereka anggap itu hanya merupakan doktrin. Nah, doktrin itu ya
ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan pada kesadaran. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Karena doktrin itu sifatnya di apa ya, disampaikan melalui suatu pemaksaan mungkin ya, maka potensi akali dari manusia itu sendiri tidak difungsikan secara optimal. Nah, makanya sebenarnya bukan berhadapkan pada politik secara langsung sebenarnya dalam hal itu, tapi agama dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, itu ya dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, kalau misalkan kita berbicara agama sebagai sebuah sistem kepercayaan, di dalamnya agama juga berbicara tentang politik sebagai subsistemnya, turunannya gitu, turunannya. Jadi kalau berbicara agama berhadap-hadapan dengan politik, ya ada juga yang mengatakan demikian. Bahkan mungkin pandangan-pandangan sekularisme ya, sekularisme itu melarang agama dicampur adukan dengan politik ya, atau dengan hal-hal lain, ekonomi ya, sosial, budaya. Pandangan-pandangan sekularisme mungkin seperti itu ya kurang lebih. Tapi juga pandangan sekularisme tidak melulu mengenai tentang agama ya. Sekularisme itu juga berkaitan juga dengan demokrasi ya, dengan politik ya, itu juga ada gitu. Nah, selanjutnya kaitan agama dan politik di sini akan memberikan beberapa pandangan lagi ya, atau konsep-konsep tentang kaitan agama dan politik. Nah, kalau kita tadi membahas bahwa agama itu merupakan sistem gitu ya, sebuah sistem, di dalamnya ada praktik politik, ada kekuasaan ya, ada negara gitu. Maka di sini agama itu sebagai sumber nilai. Nah, agama seringkali menjadi sumber nilai moral dan etika yang mendasari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai ini kemudian diadopsi dan diimplementasikan dalam sistem politik. Nah, posisi agama dalam konsep ini gitu ya, menurut saya itu sebagai sistem, dan politik itu sebagai turunannya atau subsistem, karena agama inilah yang menjadi sumber nilainya. Kalau dalam konteks Indonesia, kita mengenal Pancasila sebagai sumber nilai. Sumber nilai apa? Sumber nilai apapun. Sumber nilai yang menjadi dasar etika, dasar moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Tidak hanya politik, ekonomi, pendidikan, sosial, pertahanan dan keamanan, itu juga sama ya. Nah, agama juga sebagai sumber nilai. Seringkali dijadikan nilai-nilai moral dan etika begitu. Nah, selanjutnya legitimasi kekuasaan ya. Kekuasaan politik seringkali mencari legitimasi dari agama. Pemimpin politik seringkali mengklaim bahwa kekuasaan mereka berasal dari mandat Tuhan atau mendapat dukungan dari agama mayoritas. Nah, dalam hal ini gitu ya, agama dijadikan faktor dukungan gitu ya, faktor dukungan bagi kekuasaan politik. Tidak hanya dari suatu agama, tapi dari pemuka agama pun juga para politisi ini berharap untuk mendapatkan dukungan. Nah, legitimasi kekuasaan ini tidak hanya didapatkan atau tidak hanya digunakan dalam rangka mencari dan mendapatkan kekuasaan, tapi ketika kekuasaan itu sudah didapatkan juga politisi atau politik juga masih membutuhkan agama untuk mempertahankan kekuasaan. Maka dari itu dalam konteks politik Indonesia seringkali pemuka agama itu diberikan tempat yang cukup strategis dalam sistem atau dalam struktur ya, dalam struktur pemerintahan. Apakah menjadi menteri, apakah menjadi penasehat ya, apakah menjadi konsultan gitu. Nah, legitimasi kekuasaan ini juga punya sisi-sisi yang mungkin antara positif dengan negatif ya. Antara positifnya bahwa agama bisa memberikan support terhadap kekuasaan apabila kekuasaan itu
baik ya atau dijalankan berdasarkan etika dan moralitas agama. Namun juga kalau dalam perspektif negatifnya, agama ini juga ternyata mendukung bagi penyalahgunaan kekuasaan gitu. Sebenarnya nggak ada ajaran agama yang mendukung terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Namun seringkali ya ini ada oknum-oknum tertentu ya menyalahgunakan agama untuk mendapatkan kekuasaan yang tidak tidak baik ya atau tidak sewajarnya begitu. Nah, ini juga sangat dilematis ya bagi kita. Orang-orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu ternyata di sekelilingnya juga banyak support dari pemuka agama gitu. Nah, ini kan sesuatu yang yang bertolak belakang ya, yang bertolak belakang. Sementara di sisi lain agama mengajarkan tentang kebaikan ya, artinya penyalahgunaan kekuasaan itu dilarang dalam agama, tapi di sisi lain ada praktek penyalahgunaan kekuasaan tapi didukung oleh pemuka agama gitu ya. Bahkan dicari dalil-dalilnya tuh. Dicari dalil-dalilnya ataupun ayat-ayatnya untuk ya menguatkan posisi mereka gitu walaupun mereka itu salah. Bingung ya saya jadinya. Yang selanjutnya mobilisasi massa ya. Agama dapat menjadi alat yang kuat untuk memobilisasi massa. Sentimen keagamaan seringkali dimanfaatkan untuk mengumpulkan dukungan politik atau bahkan memicu konflik. Nah, memobilisasi massa itu kan gini ya. Massa agama gitu ya ataupun pemeluk agama ini mereka didasari dengan kepercayaan yang kuat ya ataupun loyalitas yang kuat ya ataupun fanatisme yang kuat gitu ya dalam hal menjalankan agama. Nah, fanatisme yang kuat ini bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memobilisasi massa, untuk mengerahkan massa gitu ya. Misalkan ada hal-hal yang menyinggung terhadap agama, menyinggung terhadap kekuasaan yang disokong agama gitu. Nah, karena mereka dianggap loyal atau dianggap fanatis, maka bisa saja mereka itu dimobilisasi ya, dikerahkan gitu. Untuk apa? Untuk kepentingan politik. Nah, saya kira kalau agama dimaksudkan ya ditujukan ke arah sana, saya kira ini akan terjadi pemaknaan yang sempit dari agama itu sendiri ya. Nah, sebenarnya kan tadi kalau dalam pandangan yang di awal itu bahwa agama sebagai sistem dan politik sebagai subsistem, harusnya politik yang menguatkan agama yang mendukung dan mensupport gitu ya. Namun ini kebalikannya gitu ya, agama dijadikan tameng untuk pembenaran, untuk hal-hal pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Terus memobilisasi massa ya mengerahkan kalau misalkan ada kelompok politik atau kelompok oposisi ya yang bertolak belakang dengan penguasa ya bisa saja menggunakan dalil-dalil agama untuk memobilisasi massa. Ada istilahnya begini ya, kepercayaan bahwa penguasa itu adalah utusan Tuhan ya. Tapi bukan berarti rasul ya. Tapi perwujudan dari Tuhan gitu ya, perwujudan dari Tuhan penguasa itu gitu ya. Makanya disebut ya harus taat kepada Allah gitu ya, taat kepada Rasul dan taat kepada penguasa atau disebutnya itu ulil amri. Nah, namun taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah itu sudah jelas konsepnya ya, sudah suatu kewajiban bagi pemeluk umat Islam. Tapi berbicara tentang ketaatan kepada penguasa ya, penguasa ini masih tanda tanya, apakah penguasa yang dianggap zalim, yang dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu bisa kita taati, bisa kita jadikan contoh yang baik gitu, atau sebaliknya gitu. Sementara kekuasaan atau praktek-praktek kekuasaan yang ada di Indonesia itu kan belum tentu sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Kalau misalkan kita melihat bahwa kekuasaan atau praktek kekuasaan yang ada di Indonesia tidak berdasarkan
pada kaidah-kaidah agama, ya buat apa kita menuruti mereka? Ya Pak, kan kita takut sama penguasa. Ya, kita tuh takut sama penguasa apa takut sama Tuhan gitu. Ya, karena penguasa kan bisa menghukum ya dengan pasal-pasal. Kalau Tuhan kan nggak cerewet gitu. Nanti hukumannya di akhirat. Masa seperti itu ya? Yang selanjutnya identitas kelompok. Agama juga seringkali menjadi penanda identitas kelompok. Identitas keagamaan ini dapat memperkuat solidaritas kelompok, namun juga dapat memicu perpecahan dan konflik antar kelompok. Nah, identitas kelompok ya, karena di Indonesia atau di suatu negara itu biasanya tidak hanya didominasi oleh satu agama ya, tapi berdasarkan multikultur ya, atau multi agama, multi religi gitu. Banyak sekali ya agama yang bertebaran di muka bumi. Ada agama yang besar gitu. Agama berarti ada agama yang kecil. Nah, ini gimana konsepnya? Ya, ada agama yang mungkin mendominasi ya, agama-agama yang mendominasi dan mungkin pemeluknya atau pengikutnya bisa dalam jumlah yang banyak gitu. Ada juga agama atau kepercayaan yang mungkin secara jumlah itu sedikit, tapi ada tetap eksistensi. Nah, ini menjadi suatu identitas ya. Bahkan juga di KTP kita juga disebutkan agamanya apa. Nah, itu merupakan identitas atau ciri suatu kelompok, ciri yang melekat dalam suatu kelompok. Nah, hal tersebut ya bisa menjadi suatu daya dukung bagi solidaritas ya, bagi persatuan dan kesatuan gitu. Nah, namun di sisi lain kalau misalkan identitas kelompok ini menjadi suatu keyakinan bahwa kelompoknya yang paling benar dan memaksakan terhadap kelompok lain, nah ini juga akan menjadi persoalan. Apa yang timbul gitu ya? Persoalan yang timbul adalah konflik, biasanya konflik sosial, konflik agama. Nah, ini saya kira bukan sesuatu hal yang yang sehat dalam kehidupan sosial ya, atau dalam kehidupan keagamaan. Ya, masa iya kita setiap saat, setiap waktu kita disibukkan dengan konflik agama, dengan perselisihan paham. Ya, tentu kalau dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, ya itu akan menjadi sebuah sebuah kehidupan yang tidak berkualitas gitu. Nah, selanjutnya tantangan dalam hubungan agama dan politik. Yang pertama ada ekstremisme. Dalam beberapa kasus, hubungan antara agama dan politik dapat memicu ekstremisme. Kelompok-kelompok ekstremis seringkali mengklaim memiliki interpretasi yang benar terhadap agama dan menggunakannya untuk membenarkan tindakan kekerasan. Nah, ekstremisme ini juga ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa ekstremisme ini muncul sebagai respon ya, respon terhadap disebutnya itu ketidakadilan global. Jadi begini ya teman-teman, kalau kita berbicara tentang penjajahan, tentang kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara barat terhadap negara-negara timur, termasuk Indonesia. Nah, itu adalah bentuk dari ketidakadilan global ya. Kita tahu bahwa penjajahan itu marak ketika negara-negara barat itu menduduki ya negara-negara timur ya, negara-negara Asia, Afrika, terus Amerika Selatan atau Amerika Latin ya. Nah, mereka melakukan kolonialisasi, mereka menjarah terhadap kekayaan alam dari suatu negara gitu ya, menjajah masyarakatnya, mengambil hak-hak masyarakat, merampas hak-hak masyarakat, menjadikan masyarakat terjajah ya atau kehilangan kebebasannya. Nah, ekstremisme ini muncul sebagai respon terhadap
tindakan-tindakan kolonialisme ya, atau tindakan-tindakan penjajahan gitu. Jadi mereka itu sampai sekarang melakukan hal-hal yang dianggap ekstrim itu karena melihat penjajahan yang dilakukan oleh Barat itu sampai sekarang itu masih terus dilakukan. Walaupun penjajahan dalam bentuk fisik itu tidak dilakukan, tapi penjajahan-penjajahan secara kultur, secara ekonomi, ya, secara budaya gitu, itu masih terus dilakukan oleh negara-negara Barat atau negara-negara adik kuasa, negara-negara yang mendominasi modal ya atau kekuatan. Nah, ekstremisme ini tentu ya dalam pengertian yang lebih spesifik lagi, hal ini tidak dibenarkan ya. Karena kalau kita berbicara ekstremisme yang tadi yang respon terhadap ketidakadilan global, harusnya mereka sasarannya adalah para kolonialis gitu. Para penjajah, harusnya itu yang menjadi sasaran mereka gitu ya. Tapi ternyata ekstremisme ini ya sasarannya orang-orang yang tidak bersalah gitu. Orang-orang yang dianggap nggak punya andil dalam ketidakadilan global gitu. Nah, harusnya ekstremisme itu ya perang terhadap ketidakadilan global, tapi malah perang terhadap mereka yang tidak punya andil dalam ketidakadilan global atau dalam kolonialisasi, dalam kolonialisme. Nah, saya kira tindakan-tindakan ekstrim itu ya tidak dibenarkan, ya tidak dibenarkan dalam agama apapun, ya tidak dibenarkan karena mereka juga merampas hak hidup seseorang, merampas kebebasan seseorang. Kalau begitu ya mereka yang ekstrim, kelompok ekstrim ya, kelompok ekstremisme itu ya tidak ada bedanya dengan penjajah juga kalau begitu. Jadi saya kira bentuk ekstremisme dalam bentuk apapun ya, dalam praktek apapun, dalam suatu kepercayaan itu ya tidak dibenarkan jika mereka hanya mengakibatkan seseorang atau mengakibatkan sekelompok orang itu menderita gitu ya. Ya jangan sampai seperti itulah. Gitu. Yang selanjutnya manipulasi agama. Politikus seringkali memanfaatkan agama untuk kepentingan politik mereka. Nah, manipulasi agama itu tadi ya, saya juga pernah membahas bahwa memanipulasi agama itu sebenarnya ajaran-ajaran agama itu kan sudah jelas ya, patokannya, sudah jelas ukurannya, sudah jelas standar kebenarannya gitu. Namun ada beberapa oknum yang menggunakan dalil-dalil agama untuk memperkuat atau membenarkan perilaku-perilaku yang salah. Misalkan ada perilaku kekerasan, ini kekerasan atas nama agama ya, korupsi karena ya dibenarkan mungkin ya atau dilindungi. Nggak ada agama manapun yang membenarkan korupsi ya. Tapi ya dicari dalil-dalilnya sehingga korupsi ini menjadi suatu praktek yang samar gitu ya, praktek kekeliruan dan kesalahan yang samar gitu, kebohongan yang samar dengan menggunakan manipulasi agama. Nah, ini juga menjadi persoalan ya sebenarnya, manipulasi agama ini gitu, praktek-praktek kekuasaan yang sebenarnya tidak sesuai ya, tidak berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat, kepada kebenaran, malah mereka mendapatkan dalil-dalil yang dianggap menguatkan kekeliruan tersebut gitu. Atau di agama ya, dalil-dalil agama untuk menyerang lawan politik. Ya, politik itu kan biasanya suatu persaingan ya, persaingan bahkan konflik ya, persaingan yang cukup ketat dan menguras tenaga dan pikiran gitu. Nah, tentu siapapun ketika dalam persaingan itu harus mendapatkan kemenangan. Menggunakan dalil-dalil agama untuk merebut kemenangan atau merebut kekuasaan itu ya saya kira bukan sebuah hal yang baik ya. Nah, kekuasaan yang bagaimana dulu kan gitu, kekuasaan yang bagaimana dulu dalam hal ini itu. Tapi kalau dalam kekuasaan politik itu ya gimana ya, menurut saya masih melekat citra negatif dalam
perebutan kekuasaan hari ini. Apakah hal tersebut berdasar? Ya jelas berdasar gitu ya. Karena dalam perebutan kekuasaan politik itu bisa saja melakukan cara-cara yang curang, cara-cara yang tidak dihalalkan gitu. Bahkan mungkin pandangan-pandangan beberapa teoretikus seperti Machiavelli ya, bahwa perebutan kekuasaan itu harus dilakukan dengan berbagai macam cara ya, harus dilakukan dengan melakukan manipulasi dan lain sebagainya. Nah, itu juga pandangan-pandangan yang masih bisa dipraktekkan hari ini gitu. Dengan adanya jual beli suara ya, dengan adanya apa disebutnya itu manipulasi data ya, dengan adanya ya hal-hal yang menjadi kecurangan politik ya, kecurangan pemilu ya, itu masih terus dilakukan gitu. Tadi ya pendekatan terhadap hubungan agama dan politik, ada sekularisme, ada pluralisme, ada akomodasi. Nah, akomodasi adalah upaya untuk mencari titik temu antara agama dan negara. Kalau misalkan pendekatannya bahwa politik dan agama itu sesuatu yang terpisah gitu, maka dicari titik temunya. Itu pandangan atau pendekatan akomodasi, akomodatif ya. Jadi kalau misalkan agama dan politik adalah suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan, ya saya kira kenapa kita harus mencari titik temu? Toh agama sebagai sumber atau landasan moralitas bagi politik. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, saya kira tanggapan ini cukupkan demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.